الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Ada suatu pertanyaan sebelum kita doa. Udahi saya. Assalamualaikum Ustadz. Saat ini ada postingan yang menyebutkan larangan Nabi menutup mulut atau memakai masker ketika salat tanpa menyebutkan riwayat hadis. Apakah menutup mulut termasuk rukun, wajib, sunnah dalam sholat? Ini 3 sudah kalau nggak salah saya jawab. Kalau mau ngulang sebenarnya ada di YouTube. Cuman saya ulang di sini di malam minggu Jamaah Al-Ansor. Kalau nutup mulut itu memang ada hadisnya dari Nabi. Hadisnya sahih. Nahan Nabi SAW an sadal, ay an tagtiyatil pam. Nabi itu ngelarang, ya, kita itu saat sholat nutup mulut, kecuali saat nguap. Kalau nguap itu disunahkan oleh Nabi nutup mulut. Mau di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau nguap itu disunnah. Idza tasa'aba ahadukum, apabila nguap salah satu di antara kalian, ya enggak, falyadra'u mastata'a. Kata Nabi, tutup sekuatnya. Tapi kalau selain nguap, ya, Nabi itu larang nutup mulut. Nah, yang tahu ini larangan apa? Larangan lit tahrim atau lil karoha, itu bukan kelas kita, kelas ulama. Maka dalam hal ini saya ulangi jawaban saya, ya, sebagaimana yang saya nukil dari ulama-ulama kaliber sekelas Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari atasnya Sayyid Atha radhiyallahu taala anhu, Sa'id Ibn Musayyib dan yang lainnya, apa? Sepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Imam Ibn Abdul Bar, ajma'a al-ulama, seluruh ulama-ulama itu ijma' ala karahiyati tagtiyatil fam. Makruh hukumnya nutupin muka buat laki-laki atau perempuan saat sholat dan saat tawaf. Apa hukumnya? Jadi kalau makruh ini nanti terbagi lagi. Apakah ini makruh karahiyat tahrim atau makruh karahiyat tanzih? Itu juga ulama yang mengatakan. Nah, di sini saya muat salah satu komentar Al-Imam Nawawi yang kitabnya malam minggu kita ngaji, Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan nutup mulut in kana li hajatin, kalau memang in kana ghaira hajatin, kalau nggak ada keperluan. Ini kata ulama-ulama nih yang beliau sampaikan. Nutup mulut, nutup jidat, nutup muka di dalam sholat, juga di dalam tawaf, kalau tidak ada keperluan itu makruh. La yamna'u sihhatas sholat. Ini kata Imam Nawawi. Itu nggak menghalangi kesahan sholat. Itu makruh karahiyat tanzih kalau makainya nggak ada hajat. Emang sengaja ditutupin begini, nggak ada keperluannya Pak dipakai, itu makruh. Lah sekarang in kana fi hajatin, sekarang ada keperluannya. Pakai masker sekarang itu adalah bagian daripada protokol kesehatan untuk mencegah diri kita dari penularan virus. Itu bukan hanya sekedar hajat tapi doruriyun. Biar paham, pakai masker itu bukan hajat Pak, bukan kebutuhan tapi doruriyun. Kenapa? Karena ini adalah salah satu alat yang memang diciptakan untuk apa? Menghalangi kita tertularnya Maka bukan hanya sekedar makruh menggunakan atau menutup muka saat sholat, tapi hukumnya sudah kondisinya wajib. Tuh. Kalau saya bilang wajib terlalu berlebihan, tapi kalau hukum berjalannya seperti itu. Makruh kalau kagak ada urusan papa. Lo ngapa lo tutup mulut lo sembahyang begitu? Enggak, gue mah iseng aja, gue malas aja. Emang gue lagi iseng aja, itu makruh. Makruh dalam artian apa? Sahnya, sholatnya tetap sah. Lah sekarang dia pakai ini yang di sampingnya bawa buat bangke. Bang, Mang, ngapa sih Mang Jai pakai masker aja kalau sembahyang Jumat? Ji, gua nggak tahan sama bau parfumnya masjid. Mual aja perut gua. Itu udah nggak makruh lagi hukumnya. Karena apa? Lihajatin.
Karena ada satu keperluan. Karena ada satu keperluan. Atau hidungnya sensitif, kena polip dan yang lainnya, nggak boleh kena debu atau yang lain, maka dia pakai masker. Itu lihajatin. Lah kalau kondisi kita ini doruriun. Karena salah satu penularan itu adalah bersin kita. Apalagi kita lagi batuk, lagi peluh, atau samping kita lagi batuk, lagi flu zaman sekarang, kan begitu. Nah, maka menggunakan masker untuk kondisi seperti ini hukumnya wajib. Tuh, begitu. Oke lah, kita tidak hukumkan wajib, tapi hukumnya adalah ini sebagai menjaga diri. Maka apabila digunakan di dalam sholat, ini sama sekali tidak makruh, bahkan itu termasuk sesuatu yang mustahab. Artinya dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Untuk penjagaan kesehatan kita, biar paham begitu. Makanya saya bilang, ngaji jangan lewat postingan. Ngaji jangan lewat postingan. Ngaji datang sama guru yang ngajarin pakai kitab. Ngaji postingan. Udah begitu posting, tibang dibilang, kalau kamu sebarkan ini dapat pahala, langsung aja nyebar, blow on. Bukan begitu ngaji, jangan ngikut-ngikut posting. Lihat dulu ini apa yang diposting. Oh, yang diposting ini, ayo kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dibangunkan rumah di surga. Kalau itu mau posting sebanyaknya nggak apa-apa. Bukan masalah hukum. Udah jelas kebenaran, ya nggak? Udah jelas kebenarannya, udah jelas ada anjurannya. Kalau kayak gini repot, orang awam yang repot. Apalagi sama orang yang kagak demen sama masker. Ini mah Pak, walaupun mungkin di sini saya katakan ada kepentingan politik dan dagangnya, tapi kembalikan kepada apa yang difatwakan ulama kita. Memang apa salahnya kalau kita begini? Yang pertama apa? Hidung kita terhindar dari bau-bau yang gak enak di sekitar kita. Dua, orang kagak nyium bau busuk mulut kita. Bener gak kira-kira? Ya gue ngaji, lu malu aja pakai, gue mah enggak. Kalau udah dibilangin mah bodo amat, yang ngasih hidayat Allah bukan saya. Yang penting saya udah sampein hukumnya. Begitu. Paham? Paham nggak? Iya begitu. Jadi kagak ngapa-ngapa pakai masker, kagak ngapa-ngapa. Lalu nggak ada urusan apa-apa, itu makruh. Kenapa saya wakili Al-Imam Nawawi? Karena memang Imam Syafi'i agak sedikit berbeda dalam pendapat ini. Namun setelah dirujukkan oleh mereka para ulama-ulama tentang pendapat-pendapat, disimpulkan oleh Imam Nawawi, karahiyat tanzih, makruhnya itu makruh ringan. Itu kalau memang dia tutupin mulutnya, hidungnya karena enggak punya keperluan. Kalau punya keperluan, zalatil karaha. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan tergantung ilatnya. Kenapa dia gunakan? Kenapa makruh? Karena nggak ada urusan. Sekarang dia harus pakai masker. Kenapa? Di sampingnya makan jengkol. Sembayang, lah, jujur aja Pak, kita sembayang samping kita keteknya bau. Khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Iya, biar jawab begitu. Makanya kenapa kalau kalau sembayang Jumat itu giliran kita kumpul jamaah bareng, kata Sayyidina Umar, yang makan bawang, yang makan kalau Arab itu bawang, terus daun bawang, pala yakrabanna masjidana, jangan deket-deket masjid. Kalau kita petek jengkol, kalau kita petek jengkol rokok, jangan deketin masjid. Kenapa? Memang itu ganggu orang, ganggu malaikat. Nah sekarang kan orang susah dibilangin, ya habis makan jengkol, habis makan binyawak, sembayang. Letu mulut, ya Allah, kita mau omongin salah, bener kagak? Kalau jujur aja, saya enggak, bukan di sini. Satu ketika sembahyang di masjid, kita jadi makmum. Kan kita mah namanya sembahyang, kan emang buka mulut. Sholli fardhu zuhri makmuman, Allahu akbar. Baca juga kita kalau ukuran lagi puasa tuh, baca enggak kita gedein mulut kita, cukup. Kenapa? Biar anginnya nggak begitu keluar, aroma bau tidak enak di mulut pun nggak terlalu nyem. Makanya kita nundukin biar ke bawah. Kalau kita bacanya begini, ke sono. Kan kita apa? Khawatir dia risih dengan bau mulut kita. Padahal bau mulutnya puas. Lah satu ketika kita sembahyang di samping kita, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Cuma kita rasain, kita tahan, ujung-ujungannya nggak baca Fatihah. Lah nahanin apa? Nahanin bau. Lah kalau kondisinya kayak gitu, yang akan bisa nyelamatin kita dari bau apaan? Nih, masker. Tuh.
Apalagi kondisinya lagi corona kayak begini. Pakai. Punya masker nggak? Kalau nggak punya saya. Iya kan, elah ini mah tape Bang Jul, tinggal ngomong. Tuh 5. Iya pakai masker, pakai nggak apa-apa. Udah jadi urusan. Kenapa Bang? Iya. Pakai. Mas Said punya masker Bang? Makanya saya himbau malam minggu besok kalau Allah panjangkan umur kita pakai. Ji gue mah kagak kuat dah ya Allah pakai masker, asal pakai masker gue ampeg rasanya, jangan pakai. Maka nggak pakai masker hukumnya wajib. Lah kok bisa berubah kayak gitu? Ya coba aja pakai kalau nggak mati. Maka hukum menyelamatkan nyawa wajib. Maka kalau dia pakai masker jadi ngos-ngosan akhirnya ngap-ngapan mati, maka dia haram pakai wajib buka. Tuh hukum begitu Pak. Saya gara-gara batuk flu, sampai sekarang masih batuk, makanya saya pakai masker. Begitu. Emang orang selamanya demen sama mulut kita. Kalau mulut Sayyidina Muhammad sih, dia mau puasa, dia mau makan itu wangi banget. Kalau kita mah bangke. Ya mau korma doang mau bagaimana, kalau mulut Sayyidina Muhammad mah ada berkahnya. Atau mulut-mulut orang-orang soleh kan gitu ya. Kalau mulut model kita ngopi ngerokok kepala ikan japu, ikan angetan udah 3 hari lah, bagaimana nggak mau bawa bangke ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sallimna wa sallim ulama'ana, Allahumma sallimna wa sallim ulama'ana, Allahumma sallimna wa sallim ulama'ana, Allahumma sallimna wa sallim watanana. Selamatkan negara kami ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصحابك أجمعين.